Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 28 Oktober 2022. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patiasina, kita mulai dengan berita pertama. Kronologi kecelakaan maut di Kudamati Ambon. Kasat Lantas mengatakan sopir mengakui remblong. Kecelakaan lalu lintas terjadi di ruas Jalan Farmasi, tepatnya di tanjakan Gereja Kristi Natali, Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusanili, Kota Ambon, Kamis 27 Oktober 2022 sekitar pukul 19:20 waktu Indonesia Timur. Peristiwa naas ini terjadi akibat sang sopir kehilangan kendali karena remblong dan langsung menabrak pengendara sepeda motor di depannya. Akibatnya Axioma Robert Emmanuel Franz, 25 tahun, meninggal dunia di tempat. Sedangkan pengendara lainnya Orlando Luis, 22 tahun, mengalami luka-luka. Kasat Lantas Polresta Pulau Ambon, Kompol Senja Pertama membenarkan kejadian tersebut. Senja menjelaskan kronologi kecelakaan yang menewaskan Axioma Robert Emmanuel Franz ini bermula ketika sopir Anino mengisi air di kawasan Karang Tagepe. Setelah selesai melakukan pengisian air, sopir dan keneknya Richard Takaria ingin kembali ke tempat pengisian air di Wainitu. Namun saat dalam perjalanan menuruni Jalan Farmasi atas, mobil berplat nomor DE8323MU seketika melaju yang diduga karena remblong. Saat kejadian tersebut, sopir truk yakni Anino melarikan diri selama beberapa jam. Begitu mendapatkan laporan dari masyarakat ada kecelakaan yang melibatkan mobil truk tangki air di tanjakan Farmasi di Kudamati yang bersentuhan dengan sepeda motor. Jadi adapun penyebab dari kecelakaan itu di mana sopir truk tangki itu hendak turun mau setelah mengambil air, tiba-tiba pada saat di turunan Farmasi itu remnya blong kalau menurut keterangan sopir. Nah begitu rem blong dia hilang kendali, cuma dari sopir dan kernet yang ada dalam mobil itu sudah sempat teriak-teriak, sebenarnya memberitahukan bahwa mereka dalam keadaan rem blong. Nah adapun masyarakat yang dari arah bawah hendak menanjak itu sudah mengantisipasi untuk kelewatan dari mobil itu. Menghindar, Pak. Yang di yang di depan mobil itu sendiri baru sadar kira-kira sekitar jarak 2 atau 3 meter dia baru sadar ada truk yang di belakang. Dia jadi sudah tidak bisa terelakkan lagi, akhirnya mobil itu pun menabrak sepeda motor di depannya yang satu arah sama-sama turun. Ada korban jiwa, Pak, ya? Ada korban jiwa yang untuk pengendara sepeda motornya luka-luka ringan tapi sudah sadar, kemudian dari boncengannya meninggal dunia. Tribuners, keluarga minta Polda Maluku tangani langsung kasus penganiayaan istri polisi di Namrole. Pihak keluarga minta kasus penganiayaan terhadap istri polisi di Namrole, Buru Selatan oleh oknum polisi Bribtu IS ditangani langsung oleh Polda Maluku. Dijelaskan kuasa hukum keluarga Nugra Maneri, ternyata kasus yang dilaporkan telah dilimpahkan ke Polres Buru. Mendengar hal itu, pihak keluarga tak terima. Hal ini dikarenakan mencegah terjadinya obstruction of justice atau upaya menghalangi proses hukum di Polres Namlea nantinya. Dipetakan Ibu Bayangkari berinisial SM sering dianiaya oleh seorang oknum polisi yang bertugas di Kabupaten Buru Selatan. Kakak kandung korban Richard Maleholo akhirnya melaporkan perbuatan terduga pelaku Bribtu IS di Mapolda Maluku. Ini dari pihak penyidik bilang apa, Pak? Jadi untuk perkembangan kasus kami telah melaporkan tanggal 18 Oktober kemarin dan kami baru mengecek hari ini sudah disposisi oleh Direkskrim untuk Subdit untuk segera disposisi ke Polres Buru. Tapi dari pihak keluarga tidak berkenan untuk kasus ini diselesaikan di Buru. Makanya tadi kami bersikeras dengan Pak Kasubdit bahwa lebih mempercayai Polda. Soalnya
ini kan oknumnya orang asli di sana dan tugas berlama di sana. Kami tidak, pihak keluarga tidak mau terjadi obstruction of justice di sana, mencegah hal-hal terburuk. Ya. Untuk itu kami nanti akan ketemu Pak Dir untuk mendiskusikan terkait ini dengan nanti diwakili oleh Pak Kasubdit. Beralih ke berita selanjutnya, Tribunnews karyawan Kompas Gramedia sumba bareng di lantai 16 Hotel Santika Premier Ambon. Peringati Hari Sumpah Pemuda, puluhan karyawan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Daerah FKD Kompas Gramedia Group turut serta dalam rangkaian kegiatan Sumba Jumat 28 Oktober 2022. Sumba yang dilangsungkan di lantai 16 Hotel Santika Premier Ambon itu diikuti karyawan KG Group, termasuk tribunambon.com, Kompas TV Ambon, Amaris Hotel Ambon, dan Gramedia Ambon. General Manager Hotel Santika Premier Ambon, Nugroho Widiharso, mengatakan rangkaian kegiatan Hari Sumpah Pemuda ini diinisiasikan untuk mengangkat semangat kerja dan kebersamaan para karyawan KG Group di kota berjuluk Manise ini. Nugroho menilai perlu adanya kesatuan dan persatuan para karyawan KG Group di Ambon untuk semakin mengepakkan sayap di kota Ambon. Pantauan tribunambon.com di lapangan, puluhan karyawan ini diarahkan ke lantai 16 Hotel Santika Premier Ambon untuk mengikuti Zumba bersama. Tampak para karyawan ini semangat melakukan gerakan-pergerakan yang ditunjukkan instruktur Zumba. Salah satu agenda kegiatan Hari Sumpah Pemuda yang juga dilaksanakan pada hari yang sama yakni Jalan Santai. Debbie berpesan kepada pemuda Maluku bisa terus bersemangat menjaga kesehatan agar bisa melangsungkan pekerjaan sehari-hari dengan baik. Tribunnews 33 Panwaskam Seram bagian Barat dilantik, Bawaslu tekankan hal ini. Bawaslu Serang bagian Barat melantik 33 anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan atau Panwascam di Hotel Amboina, Piru, Kamis 27 Oktober 2022. Ketua Bawaslu SPB Rahman Nurlete mengungkapkan Panwascam memiliki tanggung jawab besar untuk awasi dan mengawal proses pemilu di tahun 2024 mendatang. Untuk itu, integritas, profesional, dan kejujuran selama menjalankan tugas ke depannya dijaga baik-baik agar menghasilkan pemilu yang berkualitas. Data dihimpun anggota Panwascam terpilih berasal dari 11 kecamatan di Serang bagian Barat, masing-masing diwakili 3 orang, 26 laki-laki dan 7 perempuan. Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini dengan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab negara Kesatuan Republik Indonesia, serta tanggung jawab yang paling dalam untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Demi Tuhan Allah saya berjanji. Selanjutnya seluruhnya ikuti kata-kata saya. Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dengan dasar negara Republik Indonesia tahun 1900. Baik Tribunnews, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 28 Oktober 2022. Saya Tanita Patiasina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.